Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebenaran tidak selalu mudah berdiri tegak. Angin-angin yang berhembus lewat cibiran atau tipu daya akan selalu mencoba untuk menggoyangkannya. Segala kekuatan yang mereka miliki akan mereka coba demi tumbangnya kebenaran itu. Banyak sudah yang terlihat di depan mata kita, sebagaimana cara manusia durjana tersebut merusak agama ini baik dari luar maupun dari dalam dengan berpura-pura masuk dalam lingkaran Islam. Namun, makar mereka bagaikan sebutir debu yang bisa sirna. Allah lah yang menjaga agama ini. Tidaklah terperdaya seseorang sementara ia telah diberi ilmu oleh Rabb-Nya sesuai kitabullah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini juga pernah terjadi di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni kisah sahabat mulia, seorang kesatria tangguh dan berilmu. Rangkaian kisahnya menjadi pedoman hidup kita. Beliaulah kesatria tangguh yang tidak akan pernah dilupakan. Beliau radhiyallahu anhu bernama Asim bin Sabit. إن أردتم أن تكونوا شامة بين الورى فاقتفوا آثار جيل للمعالي سطرا جيل زيد وحسين ومعاذ والبراء. Siapa yang hendak berperang, maka berperanglah seperti yang dilakukan oleh Asim bin Sabit. Auqamaqal. Demikianlah pujian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sang pemuda yang berjasa pada agama ini sewaktu hampir meletusnya pertempuran Badar. Jasanya bagaikan bintang yang bersinar yang tidak dapat dilupakan dalam bingkai sejarah. Kepahlawanan dalam membela agama ini patut menjadi contoh bagi generasi selanjutnya. Kecintaannya pada agama dan nabinya menjadikannya kuat dalam menjalani perintah agama serta tangkas dalam medan pertempuran. Hingga di akhir hayatnya, tak satu pun dari musuh-musuhnya mampu menyentuh kulit yang terjaga itu. Sudah tentu semua karena kebesaran Allah. Beliau radhiyallahu anhu bernama Asim bin Thabit bin Abi Aqlah Al-Ansari Al-Ausi. Beliau seorang yang ahli dalam memanah, menombak, serta bergulat. Asim sendiri adalah salah seorang dari 4 orang kebanggaan suku Aus. 3 orang lainnya adalah Sa'ad bin Mu'adz yang kematiannya menggetarkan arsy Allah, Hanzalah bin Amir yang jenazahnya dimandikan oleh para malaikat, dan Kuzaimah bin Sabit, pemilik 2 kesaksian. Sahabat mulia yang kerap juga disapa Abu Sulaiman ini juga orang-orang yang awal dalam memeluk Islam, atau disebut as-sabiquna awwalun, sebuah keutamaan yang sangat luar biasa. Sebagaimana firman Allah, orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang muhajirin dan ansar, dan orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah, dan Allah menyediakan bagi mereka surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, mereka kekal di dalam selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Al-Quran Surat At-Taubah ayat 100. Cintaannya kepada Allah dan Rasulnya dibuktikan dengan melindungi serta menjaga Nabi dari musuh yang hendak memerangi baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Keperkasaan dalam seni bertempur menjadikannya mendapat rekomendasi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana saat Nabi bertanya kepada para sahabat-sahabatnya bagaimana cara mereka bertempur, Asim bin Sabit radhiyallahu anhu segera mengambil tombak dan perisainya lalu menjawab, ketika musuh sudah dekat, kira-kira 200 hasta, senjata yang harus digunakan adalah panah. Jika jarak mereka kira-kira sepenombak, gunakanlah tombak untuk bertempur sampai tombak tak patah. Jika tombak sudah patah, singkirkanlah tombak dan gunakanlah pedang untuk bertarung jarak dekat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang hendak berperang, maka berperanglah seperti yang dilakukan oleh Asim bin Sabit. Kehebatannya ini terbukti saat pertempuran mulai bergejolak. Ia buktikan ketangkasannya di pertempuran Badar dan Uhud. Sebagai kesatria yang tangguh,
pada pertempuran Uhud. Beliau radhiyallahu anhu menunjukkan kehebatannya dengan melumat tokoh sentral yang menjadi penggerak sebuah pertempuran. Tepatnya saat situasi pertempuran semakin bergejolak, kaum muslimin terus mendesak pasukan musuh. Pasukan Quraisy semakin terpojok tatkala gugurnya panglima mereka, Talha bin Abi Talha. Bendera peperangan terus bergantian di tangan Bani Abdiddar. Namun, para kesatria mulia seperti Hamzah, Ali, Zubair, dan Sa'ad radhiyallahu anhum ajma'in berhasil melumat mereka. Sampailah panji tersebut di tangan Musafi ibnu Talha bin Abi Talha. Dengan bidikan yang tepat dan cepat, Asim berhasil menumbangkannya, hingga bendera disambut oleh saudara Musafi, yakni Kilab. Namun nasibnya sama, Asim bin Sabit berhasil menumbangkannya. Pendapat lain, Zubair bin Awam yang menewaskannya. Panji musyrikin pun langsung disambut lagi oleh Julas, saudara Musafi dan Kilab. Namun, Allah menghendaki kehancuran ketiga anak Talha bin Abi Talha di tangan seorang pahlawan bagi agama ini. Beliaulah Asim bin Sabit radhiyallahu anhu. Singkat cerita, setelah peperangan Uhud berakhir, yang kala itu memakan banyak syuhada di kalangan muslimin, kemenangan sementara kaum Quraisy ini menjadikan para wanita mereka yang ikut dalam menyemangati suami-suami mereka yang bertempur bersuka riang. Mereka mengelilingi setiap jasad kaum muslimin yang telah menjadi syuhada dan melakukan hal yang buruk. Wajah ceria yang mengerikan ini tergambar jelas, seakan-akan mereka telah melampiaskan dendam mereka atas kekalahan di Badar. Namun tidak semua para wanita Quraisy merasakan hal yang sama. Terdapat seorang wanita yang sedang cemas dan bingung. Ia bernama Sulafah binti Sa'ad. Ia mengelilingi setiap jasad Quraisy dan mencari keluarganya apakah selamat atau tidak. Tiba-tiba ia menjadi tertegun karena mendapati suaminya sudah terbaring tak bernyawa dengan berlumuran darah. Pandangannya pun kosong dan hampa. Ia sampai melompat bagaikan singa betina yang wajahnya memerah penuh amarah. Dia arahkan pandangannya ke segenap penjuru arah mata angin. Dia dapati tidak jauh dari suaminya, dua anaknya, Musafi' dan Kilab, sudah tak bernyawa. Jelas, anaknya yang ketiga sudah dalam keadaan bersimbah darah, antara hidup dan mati. Ia dekati dan ia peluk tubuh anaknya. Dia angkat di pangkuannya. Ia bersihkan darah di kening dan wajahnya. Sulafah bertanya, "Wahai anakku, siapa yang melakukan hal ini?" Dengan nafas tersengal-sengal, anaknya menjawab, yang melakukannya adalah Asim bin Sabit. Dia jugalah yang melakukan hal yang sama kepada Musafi. Namun, ajal pun menjemputnya sebelum menyelesaikan kabal tersebut. Kemarahan mulai membara di diri Sulafah. Ia bagai orang yang tak terkendali lagi. Ia berteriak sekeras-kerasnya yang diiringi dengan tangisan kepedihan. Di dalam dirinya tersimpan dendam yang amat besar yang tidak sanggup untuk dipikulnya berlama-lama. Ia pun bersumpah, "Aku tidak akan makan dan menghapus air mata ini sebelum membalas dendam kepada Asim bin Sabit." Dengan menjadikan batok kepalanya sebagai mangkok tempat minum khamar. Untuk mewujudkan dendamnya, ia membuat sayembara menjadikan 100 ekor unta kepada siapapun yang berhasil membawakan batok kepala Asim bin Sabit radhiyallahu anhu kepadanya. Tidak hanya itu, Sulafah juga terus memprovokasi kaum musyrikin Quraisy agar mau membantunya untuk menangkap Asim radhiyallahu anhu, hidup atau mati. Upaya provokasi yang disertai dengan hadiah besar membuat sebagian dari musuh muslimin kala itu tergiur dan siap untuk mendatangkan Asim bin Sabit dalam keadaan apapun. Mereka pun segera menyusun strategi demi tujuan mereka. Meskipun mereka tidak mengenal Asim. Pada tahun 4 Hijriah, datanglah sekelompok dari suku Adal dan Qorah menemui baginda Rasulullah SAW di Madinah. Mereka pun mengucapkan kalimat syahadat dan mengatakan bahwa di antara mereka sudah masuk Islam. Sehingga mereka meminta Rasulullah SAW mengutus beberapa orang sahabat-sahabatnya untuk mengajarkan mereka pedoman beragama dan Al-Quran di sana. Sungguh baginda Rasulullah SAW sosok yang tidak suka berburuk sangka dan selalu memikirkan umatnya dengan prasangka baik. Rasulullah SAW pun mengirim 10 orang sahabat mulia
yang dipimpin oleh Asim bin Thabit radhiyallahu anhu. Berangkatlah utusan Nabi bersama dengan orang-orang tersebut. Ketika mereka tiba di daerah Huddah antara Asafan dan Mekah, mereka berhenti di sebuah kampung suku Hudzail yang biasa disebut sebagai Bani Luhayyan. Kemudian Bani Luhayyan mengirim 100 orang ahli panah untuk mengejar para mata-mata Rasulullah SAW. Mereka berhasil menemukan sisa makanan berupa biji kurma yang mereka makan di tempat istirahat itu. Mereka berkata, "Ini adalah biji kurma Madinah. Kita harus mengikuti jejak mereka." Asim merasa rombongannya diikuti Bani Luhayyan. Kemudian mereka berlindung di sebuah kebun. Bani Luhayyan berkata, "Turun dan menyerahlah. Kami akan membuat perjanjian dan tidak akan membunuh salah seorang di antara kalian." Asim bin Thabit berkata, "Aku tidak akan menyerahkan diri pada orang kafir." Lalu beliau radhiyallahu anhu memanjatkan doa, "Ya Allah, beritakanlah kondisi kami ini kepada Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam." Para musuh terus memanah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga menyebabkan 7 sahabat mulia syahid. Di antaranya adalah Asim bin Thabit radhiyallahu anhu, hingga yang tersisa hanya 3 orang, sahabat mulia Khubayb bin Adi, Zaid bin Datsinah, dan Ibnu Tariq radhiyallahu anhu ajmain. Mereka pun berjanji tidak akan membunuh ketiganya asalkan ketiganya turun. Ketiga sahabat mulia tersebut pun turun, namun terlihatlah sebuah pengkhianatan. Mereka diikat oleh tali busur-busur musuh layaknya seorang tawanan. Ibnu Tariq tidak terima dengan pengkhianatan yang mereka lakukan. Ia mencoba melawan, namun Allah menghendaki beliau radhiyallahu anhu syahid. Kedua sahabat mulia tersebut dijual di Mekah. Zaid bin Datsanah dibeli oleh Safwan bin Umayyah yang kala itu belum masuk Islam untuk dibunuh atas dendam kematian sang ayah saat pertempuran Badar. Sedangkan Khubayb bin Adi radhiyallahu anhu dipenjara hingga beliau dibunuh di tiang salib. Videonya dapat teman-teman lihat di list kami. Tibalah sebuah kabar di tengah Quraisy bahwa suku Hudzail telah berhasil membunuh target yang mereka cari-cari selama ini, yakni seorang kesatria yang telah menghancurkan kegagahan pembesar mereka. Dengan rasa tidak sabar, para pembesar Quraisy segera mengutus seseorang dengan membawa harta yang banyak dan untuk mengabarkan kepada suku tersebut agar membawa bagian tubuh Asim bin Thabit agar bisa dijual kepada Sulafah demi menghapus rasa sedih dan memadamkan amarah yang menyala-nyala. Namun apa daya, ketika mereka hendak mendekat untuk melakukan hal tersebut, Allah menjaga hambanya dari tangan kotor musyrikin tersebut. Allah yang maha besar dan penyayang mengirimkan tentaranya sekawanan lebah melindungi jasad sahabat mulia ini dari tangan-tangan kesyirikan yang ingin menyentuhnya. Hal ini sesuai dengan sumpah Asim bin Thabit radhiyallahu anhu kepada Allah bahwa beliau tidak ingin disentuh oleh orang musyrik dan tidak pula ingin menyentuh orang musyrik. Allah lah sebaik-baik pelindung, hanya kepadanya lah kita meminta perlindungan dari tangan-tangan jahat. Dalam riwayat lain dijelaskan bahwa saat para pengintai itu menunggu hingga malam hari, namun ketiga pagi harinya jasad Asim bin Thabit sudah dibawa oleh air, sehingga mereka gagal untuk membawa kepala Asim bin Thabit. Wallahu a'lam. Nabi SAW memberitahu para sahabat pada hari disiksanya Khubayb bahwa kaum Quraisy mengutus beberapa orang untuk mencari bukti bahwa Asim bin Thabit telah terbunuh dalam peristiwa itu. Mereka mencari potongan tubuh Asim karena Asim adalah yang membunuh salah seorang pembesar Quraisy. Tetapi Allah melindungi jenazah Asim dengan mengirim sejenis kawanan lebah yang melindungi jenazah Asim, sehingga orang-orang itu tidak berhasil memotong bagian tubuh jenazah Asim sedikit pun.